Jesus. Shalom, selamat pagi. Shalom. Puji Tuhan, kami berkeluarga ini menyumbangkan satu pujian tentunya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami dari Makassar, kemudian ke Toraja, ikut seminar dan beberapa kegiatan. Kemudian saya sebenarnya menawarkan diri ke Bapak Pendeta Wirunanang untuk datang. Kebetulan ipar saya sebentar yang akan menyampaikan firman, dan pagi ini kami membawakan satu pujian. Kiranya memberkati. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam genggamanmu, Tuhan, sebab ku sukai hadiratmu. Tak ingin ku terpisahkan dekat denganmu, itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Ku selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu. Tak ingin ku terpisahkan dekat denganmu, itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku.
kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat keluarga Pak Yasina, Lintang. Yang ini Bapak Christian Patiasina. Beliau ini adiknya Pak Jonathan Patiasina. Terus istrinya yang tadi yang sebagai putih, Ibu Sonia, Usi Sonia. Lalu yang sampingnya saya belum tahu namanya. Sani. Tuh, ada lagunya Sani ini. Lalu kemudian Ibu Grace yang baju biru, itu adiknya Pak Jonathan Patiasina. Beliau adalah istri dari nanti pembicara yang akan berdiri depan. Lalu kemudian yang sebelahnya adalah anak pertamanya dari keluarga Pak Dance sama Ibu Grace, yaitu Faith Lintang. Ini keluarga lahir semuanya langsung nyanyi, dan nangis mereka. Memang kalau orang Ambon lahir itu langsung dia menyanyi. Luar biasa tadi. Pak Christian Patiasina tadi itu pelatih vokalnya, kalau saudara pernah nonton di televisi Yuka Tamada. Peserta dari Makassar yang ikut lomba di Jakarta, dia adalah pelatih vokalnya. Jadi BLWL nanti pulang latihan vokal sama dia. Terutama ini supaya agak tinggi-tinggi badannya, tinggi suaranya. Oke, luar biasa sekali. Sekarang mari kita sambut Kak Dance yang sudah lama datang sini. Kita sambut dengan firman Tuhan bersama. Haleluya. Mari Om. Shalom. Shalom. Di Keluaran pasal 33 itu Musa berkeras kepada Tuhan. Kita ini punya keras hati ini sudah salah-salah. Jadi kita kalau keras hati itu, kita punya keras hati itu untuk hal yang bodoh-bodoh. Jadi misalnya kita keras hati untuk kita punya mau-mau yang jelas-jelas salah. Sudah tahu tidak seiman, kita tetap pacaran gitu misalnya. Biasanya begitu. Tapi nanti saya menemukan Jipa. Sudah tahu bisnis itu sebenarnya tidak sehat, kita tetap ini karena cepat gimana untungnya tuh Pak, cepat sekali untungnya, cepat sekali. Banyak nih orang di penjara sekarang. Kita itu punya kekerasan hati itu untuk hal-hal seperti itu. Kalau saya mau istilahkan itu kekerasan hati Firaun. Coba nanti pulang saudara baca itu kisah bagaimana Mesir kena tulah. Itu Firaun saking kerasnya hatinya. Saya lupa tulah yang keberapa itu. Ada salah satu tulah kena. Terus habis itu Musa tanya sama dia. Firaun bilang begini sama Musa. Musa tolong dulu, kau bilang sama Tuhanmu hentikan ini tulah. Jadi Musa bilang, baiklah, saya akan berdoa kepada Tuhan untuk menghentikan tulah ini. Kira-kira kapan kau mau ini supaya tulah ini berhenti? Mau tahu jawabannya Firaun apa? Besok. Kalau kau sudah kena tulah, kalau bisa saat ini juga kau bilang, saat ini Musa, saat ini. Tapi ini Firaun ini jawaban, saking kerasnya hatinya, dia bilang begini, besok baru kau kasih berhenti itu tulah. Itu kan aneh. Tapi memang kita suka aneh. Kita memang suka aneh. Kita itu nggak tahu ya. Kita berpikir kita pintar, kita berpikir kita mampu, kita berpikir kita bijaksana. Padahal pastinya. Coba lihat Keluaran 33. Musa di situ berkeras. Kalau saya pakai istilah begini, dia berkeras hati. Berkeras hati untuk apa? Dia berkeras hati untuk disertai Tuhan. Dia berkeras hati untuk mengenal Tuhan. Minta maaf saya pakai kata ini. Kalau saudara dengar tadi lagu yang dibawakan tadi, itu semua menunjukkan level inisiatif. Bahasa halusnya keras hati itu dalam sisi yang positif adalah inisiatif. Inisiatif. Sama-sama bilang inisiatif. Mari kita lihat di sini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah berjalan dari sini engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu.
Lalu ayat 2. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Jadi tadinya Tuhan itu cuma bilang begini sama Musa, nanti saya kirim malaikat. Coba. Saudara pikir-pikir dulu ya. Saudara pikir-pikir. Saya jangan berdiri di sini. Kayak kelihatan saya lebih pintar dari saudara. Coba saudara pikir-pikir ya. Kalau tiba-tiba Tuhan bicara sama saudara, Tuhan bilang begini, saya karang nama ini, kalau ada saudara namanya kayak begini, puji Tuhan. Tiba-tiba ada di antara saudara yang bilang begini, Ernie, saya kirim malaikat untuk menyertai kau. Kira-kira bagaimana perasaan saudara? Bagaimana perasaannya Ernie? Pasti Ernie senang sekali, kita lompat-lompat, malaikat ini kau itu Tuhan mau kirim malaikat. Bayangan kita dia bersayap, dia begini, dia pasti kita senang lah. Namanya dikirim malaikat. Tapi dia Musa. Ayat 3. Jadi tadinya itu mau dikirim malaikat. Ayat 3 enak beda. Yang ini ke satu negeri berlimpah-limpah susu madu, sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Oke, saya cerita sedikit bahwa sebelum pasal ini ada kejadian anak lembu emas. Jadi Tuhan lagi sakit-sakit hatinya sama orang Israel, karena sementara dia bersekutu dengan Musa, orang Israel di bawah itu menyembah anak lembu emas. Mungkin saudara berpikir begini, kenapa Tuhan terlalu ini sekali soal anak lembu emas? Nah, mari saya beritahu buat saudara, waktu orang Israel menyembah anak lembu emas itu, mereka melakukan itu dengan ritual seperti penyembah berhala yang parah. Karena kemudian mereka sudah melakukan banyak hal yang berdosa di situ. Menurut literatur yang saya baca, itu orang Israel sudah melakukan penyembahan sampai melakukan seks bebas di situ. Mereka sudah swinger, sudah tukar pasangan, mereka jadi liar. Alkitab tulis bahwa ketika mereka menyembah anak lembu emas itu, mereka betul-betul seperti orang yang lepas kendali. Dan Tuhan begitu murka dengan hal tersebut. Waktu mereka, jadi ini bukan cuma isu mereka melakukan ritual lain, sembah-sembah patung, bukan. Tapi mereka betul-betul melakukan penyembahan seperti layaknya bangsa-bangsa di Kanaan. Liar sekali. Jadi Tuhan bilang, saya tidak mau jalan denganmu, karena kamu ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Kira-kira kalau Tuhan sudah bicara begitu sama saudara, kalau saya jadi Musa, saya bilang ini, oke, baik, memang cocok itu. Jadi malaikatmu saja, jangan kamu. Ayat selanjutnya. Ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan itu, berkabunglah mereka dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasannya. Ayat 5. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu, sesaat pun tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu, tanggalkanlah perhiasanmu itu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu. Ayat 6. Demikianlah orang Israel tidak memakai perhiasan-perhiasan lagi sejak di Gunung Horeb. Sejak dari Gunung Horeb. Jadi sejak dari Gunung Horeb, orang Israel itu sudah tidak pernah pakai perhiasan dalam perjalanan. Ayat 7. Sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Ayat 8. Apabila Musa keluar pergi kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu berdiri. Mereka masing-masing pintu kemahnya, dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai dia masuk ke dalam kemah. Apabila Musa masuk dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah, dan berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Ayat 10. Setelah seluruh bangsa melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah masing-masing di pintu kemahnya. Ayat 11. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti berbicara kepada temannya. 12. Lalu berkatalah Musa, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepada
siapakah yang akan kau utus bersama-sama dengan aku? Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu, dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Ayat 13, maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, lihat ini, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umat. Ayat selanjutnya, lalu ia berfirman, aku sedih. Sudah lihat ini. Tadinya Tuhan tidak mau turun tangan langsung. Tapi begitu Musa bilang, beritahukan aku jalan. Kasih tahu saya jalan. Kasih tahu saya jalan. Langsung Tuhan bilang, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketenteraman kepadamu. Kalau kita sudah seperti ini, saudara, maka lagu yang tadi dinyanyikan itu langsung jadi kenyataan. Ku nikmati keindahan. Apa sih keindahan itu? Dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Apa sih itu? Keindahan dan keagungan Tuhan itu. Ku nikmati kemurahan. Apa itu? Keagungan, kemurahan apa? Apa itu sebenarnya? Keagungan, kemurahan daripada Tuhan itu adalah ketika Tuhan datang pada saudara dengan ini. Saya mau sendiri yang bimbing. Kau tak butuh yang lain. Saya mau. Perjanjian baru di Matius pasal 1. Waktu Tuhan kemudian Yesus muncul. Saudara kan tahu, pasti saudara sudah tahu. Jarak antara kitab Matius dan Maleakhi itu 400 tahun. 400 tahun itu Maleakhi adalah kitab terakhir Tuhan bicara. Selama 400 tahun Tuhan tidak bicara. Tuhan tidak bicara. Bayangkan itu. Ratusan tahun manusia ganti generasi ke generasi tanpa punya pengalaman mendengar suara Tuhan. Ratusan tahun. Kalau sudah ratusan tahun itu jadi apa? Jadi budaya. Mereka sudah terbudaya untuk tidak dengar suara Tuhan, biasa gitu. Adakah yang terus saudara yang hidup seperti ini sekarang? Biasa gitu udah dengar suara Tuhan. Pendeta-pendeta gitu mendengar suara Tuhan. Kalau saya kan orang awam. Tidak biasa itu saudara. Tidak biasa. Nah, kemudian muncul kitab Matius pasal 1. Kemudian muncullah ayat 19 kalau tidak salah. Perintah dari malaikat yang berkata, kamu harus menamai Mesias itu sebagai apa? Immanuel. Immanuel. Allah yang menyertai. Allah yang menyertai itu apa saudara? Allah yang menyertai itu yang datang dengan inisiatif dan bilang begini buat saudara, saya mau yang bimbing, saya mau yang temani, saya mau kasih gambaran buat saudara begini, bahwa Tuhan yang saudara percaya itu Tuhan yang punya inisiatif. Nah, kalau saudara suka sama judul khotbahnya itu inisiatif. Tahukah saudara bahwa dalam hubungan yang intim diperlukan inisiatif? Kalau saudara tidak punya inisiatif, maka saudara tidak punya keintiman. Saya ulang lagi. Kalau saudara tidak punya inisiatif, saudara tidak akan punya keintiman. Tidak mungkin suami istri hidup tanpa inisiatif. Kalau suami istri bertengkar, biasanya yang hilang apa pertama dulu? Inisiatif yang hilang. Tadinya istri itu pagi-pagi dia sudah bikinkan kopi atau teh buat suaminya. Atau paling tidak pagi-pagi dia bilang ini, Pak, mau minum apa hari ini? Kopi kah atau teh? Begitu mereka bertengkar, teh mau inisiatif. Itu. Wah, saya pernah lihat itu ada keluarga di Manado, kasihan suaminya lagi sakit. Biasa tuh laki-laki kan kalau lebih cengeng daripada perempuan kalau lagi menderita.
suaminya kodong sudah. Tapi karena lagi baku marah tuh sebelum sakit sempat bertengkar. Jadi baku marah. Jadi suaminya sengaja berteriak di anaknya. Nah, dibilang Papa Mama dulu, Papa butuh sekali obat ini, beliakan obat. Nah, anaknya bilang, mamanya dia ingat sebenarnya tuh. Anaknya pikas ke mamanya. Ma, Papa itu katanya mau obat. Langsung mamanya bilang gini, beli sendiri. So tahu orang sakit beli sendiri. Berdoa, beriman sedikit. Jangan sering-sering obat, beriman. Bahasanya kronis sekali, beriman. Padahal karena baku marah. Tapi kita begitu kita bertengkar, yang hilang pertama apa? Inisiatif. Waktu saudara ngambek, yang hilang pertama adalah inisiatif. Dulu kalau Bapak Pendeta lagi dalam kekurangan langsung berinisiatif. Atau Bapak Pendeta tahu lagi butuh ini. Begitu marah sama pendeta, kurang perhatian. Coba kau cari tahu dia. Dulu waktu teman saudara lagi susah atau apa, kita cepat sekali. Ya tahu, sudah seperti saudara nih, sista. Begitu bertengkar, pada sista. Hilang inisiatifnya. Tapi begitu kita intim, inisiatif pasti ada. Inisiatif mewarnai keintiman. Roma 8 ayat 28 sekarang. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita tahu sekarang. Katakan dulu itu. Kita tahu sekarang. Saya harusnya tahu sekarang bahwa Tuhan saya itu berinisiatif. Dia berinisiatif untuk bekerja dalam segala sesuatu. Ingat, dia tidak bilang begini, dia bekerja sama dengan segala sesuatu itu. Tidak. Dia dibilang dia bekerja dalam segala sesuatu. Jadi kerjasamanya Tuhan itu adalah dengan saya dan saudara. Bukan dengan segala sesuatu itu. Kita selalu berpikir segala sesuatu yang kita alami itu yang Tuhan bekerja sama. Seakan-akan Tuhan setting dengan sengaja. Enggak. Tuhan bekerja sama dengan milik kepunyaannya. Tapi dia masuk dalam segala sesuatu, saudara. Dia berinisiatif. Makanya saya bilang gini. Anak Tuhan itu selalu punya hak menikmati Tuhan dalam segala situasi, dalam segala keadaan. Anak Tuhan itu selalu punya hak menikmati Tuhan. Itu selalu punya privilege untuk menikmati Tuhan dalam segala situasi, dalam segala keadaan. Karena Tuhan berinisiatif untuk bekerja dalam segala sesuatu Anda dan saya. Tidak peduli itu sakit, tidak peduli itu sehat. Makanya janji pernikahan begini. Aku akan mengasihimu baik dalam miskin maupun kaya, sakit maupun sehat. Itu maksudnya apa? Itu maksudnya begini. Karena dalam segala sesuatu itu, semua orang yang diikat oleh kasih Kristus, itu pasti mengalami Tuhan. Pasti. Karena kehendak Tuhan adalah dia berinisiatif bekerja dalam segala sesuatu. Kurang bagus apa itu Tuhan saudara? Lagi sial kayak ini, langsung punya pikiran. Tuhan kerja ini di sini. Tuhan lagi bekerja sama ini. Memang saya lagi sial ini, lagi gagal kayak ini, tapi ada Tuhan ini. Pasti dia berinisiatif ini. Dia bekerja sama ini. Dia bekerja dalam kegagalan ini. Pasti dia kasih kebaikan buat saya ini. Harus mulai berpikir begitu. Sakit. Tapi tidak. Tuhan tidak menghendaki sakit. Tapi kalaupun saya sakit sekarang, dia sedang bekerja dalam sakitku ini untuk mendatangkan kebaikan. Sakit bukan dari Tuhan, tapi apapun yang saya alami, dia bekerja untuk dia bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Aduh, hubunganku lagi rapuh, tapi saya tidak tahu saya salah apa, tapi tiba-tiba ini orang tidak mau bicara sama saya. Bagaimana caranya saya mau berbaikan sama dia? Tapi tunggu dulu, daripada saya pikir bagaimana caranya saya berbaikan dengan dia, saya harus yakin dulu pertama, Tuhan lagi bekerja ini. Dia bekerja dalam segala sesuatu ini untuk mendatangkan kebaikan. Jadi pasti saya baik. Saya mau lihat jalan Tuhan. Bagaimana Tuhan datangkan kebaikan dalam hubungan
putraku ini. Amin. Dia bekerja dalam segala sesuatu, saudara. Tapi dia tidak baik. Dia bekerja dalam segala sesuatu itu buat siapa? Tidak buat semua orang. Memang Tuhan itu mengasihi semua orang. Yohanes 3 ayat 16 sama. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi semua orang. Tapi pada level penyertaan, pada level pendampingan, pada level hubungan yang dalam, maka kerja Tuhan dalam segala sesuatu itu tidak untuk semua orang. Saya ulang lagi. Pada level pendampingan, pada level hubungan yang dalam, yang intim, maka bekerjanya Tuhan dalam segala sesuatu itu tidak berlaku pada semua orang. Itu berlaku pada siapa? Nah, ya ini mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi. Itu berarti harus apa? Harus ada inisiatif dari saudara. Ada kan dulu. Saya tidak tahu kalau saudara ikut-ikutan percaya. Sebenarnya ini benar, ada benarnya. Tapi tidak sepenuhnya benar. Jadi kebenarannya itu cuma sepotong. Dia tidak jelaskan yang lain. Jadi dulu itu dibilang, tahu kasih karunia. Tuhan itu terima kita apa adanya. Tuhan itu terima kita apa adanya. Betul. Itu Yohanes 3 ayat 16. Tuhan terima orang apa adanya. Tapi begitu masuk dalam level hubungan, ada beberapa hal sama begini, saudara. Saya mengasihi saudara, iyalah, saya mengasihi saudara. Saya betul-betul ini mengasihi saudara, betul-betul. Saya tidak lip service, saya mengasihi saudara. Saya mengasihi saudara. Sejak 2017 saya belajar untuk semua gereja yang pernah saya datangi masuk dalam doa saya. Tidak sempurna memang saya membudayakannya, tapi saya at least sampai hari ini saya biasakan diri saya untuk ingat semua gereja yang pernah saya datangi. Saya berdoa buat mereka. Kalau saya bisa ingat muka-muka jemaatnya sedikit-sedikit, mungkin tidak semua saya ingat. Saya doakan, biar saya tidak tahu namanya, tapi saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan kau tahu ini, link gini kita ini, link gini, tersambung gini kita. Kau tahu pasti orang mana yang saya maksud, karena yang saya ingat itu makanya begini. Kau tahu gini, tolong berkati dia. Saya selalu seperti itu. Nah, saya mengasihi saudara. Tapi kan kasih saya kepada Anda semua itu beda kan dengan kasih saya misalnya kepada, jangan bilang anak, kalau anak nasem itu. Kasih saya kepada orang komunitas saya misalnya. Karena komunitas saya tidak sebanyak saudara. Komunitas saya cuma tidak sebanyak saudara. Pasti beda. Karena apa? Karena saya sering berhubungan dengan mereka. Ya, saya sering berhubungan dengan mereka. Pasti beda. Waktu kau punya hubungan dengan Tuhan, pasti beda. Hanya kepada Musa itu Tuhan bicara muka dengan muka. Kenapa tidak sama orang Israel? Karena Alkitab kasih tahu, setiap kali Tuhan muncul, orang Israel ketakutan. Orang Israel tidak seperti Musa. Wah, Tuhan muncul dengan kilat menyambar-nyambar, awan yang kelam. Musa masuk dalam awan yang kelam. Orang Israel apa? Orang Israel ketakutan. Maka orang Israel bilang begini, Musa, jangan nih kita menghadap Tuhan nih. Jangan. Kau nih saja. Nanti yang Tuhan sampaikan itu kau sampaikan nih ke kita. Kalau kita jangan nih, kita takut. Jadi bukan salahnya Tuhan kalau orang bisa. Kalau kita bilang gini, oh perjanjian lama tahu dulu. Jadi memang imam-imam itu tidak. Tuhan datang dari awal itu bukan cuma buat Musa loh. Tuhan bilang begini, suruh bangsa itu kuduskan dirinya mereka, sebab aku mau datang. Wih, berarti Tuhan datang bukan buat Musa saja, tapi Tuhan datang buat seluruh bangsa itu. Tapi bangsa Israel memang dari awal menolak Tuhan. Jadi waktu Tuhan datang, apa yang mereka buat? Musa kau mau
Jami kita. Kadang-kadang kita punya mental kan begitu kan. Kalau Pak Wiro kan memang dia hamba Tuhan. Ya dia nih, kalau dia dengan Tuhan, nanti apa yang Tuhan sampaikan sama Pak Wiro, sampaikan ke kita. Padahal itu dibilang gini, Tuhan itu berdiam di dalam saudara. Kolose 1 kan, ayat 25, 26, 27, itu dibilang Tuhan itu kalau bahasa Indonesianya kan di tengah-tengah. Di tengah-tengah saja itu sudah dahsyat. Tapi kalau bahasa Inggrisnya bilang gini, dia berdiam di dalam saudara. Tuhan itu berdiam. Terus masa kau harus tunggu lagi? Nanti di hari Minggu kalau Pak Pendeta. Memang bagus, memang betul. Bagaimanapun Pak Wil hamba Tuhan, saya hamba Tuhan. Tapi kan Tuhan ada berdiam dalam saudara. Tuhan berdiam dalam saudara. Tuhan juga bisa berdinamika dengan saudara. Jangan bikin lagi seperti bangsa Israel. Tidak punya inisiatif. Kadang-kadang kita karena kita punya gaya yang kayak begini, kita jadi orang yang tidak mengasihi Tuhan. Mengasihi tapi tidak dalam. Kan itu mengasihi yang tidak dalam. Mengasihi yang casual saja. Mengasihi bergandengan tangan. Hari Minggu bergandengan tangan. Begitu hari Senin, Selasa baku ketemu dan ucapkan dia dulu ya. Cuma hari Minggu casual. Bagi mereka yang mengasihi. Tapi yang mengasihi dia ini dijelaskan lagi sama Paulus. Jadi Paulus rupanya sudah tahu, jangan sampai yang mengasihi ini dikasih pengertian yang casual-casual saja, yang biasa-biasa saja. Paulus bilang, apa itu? Yang bagaimana itu orang yang mengasihi Tuhan? Nah, dia bilang, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Orang yang mengasihi Tuhan itu adalah mereka yang, ada kata pertama, terpanggil. Bukan dipanggil, terpanggil. Kalau dipanggil, saya panggil begini, saudara datang. Kalau terpanggil, saya tidak panggil saudara. Tapi tiba-tiba saudara berinisiatif untuk mendatangi saya. Itu terpanggil. Ternyata menurut Rasul Paulus, orang yang mengasihi Tuhan itu adalah mereka yang berinisiatif. Haleluya. Mereka yang berinisiatif, terpanggil. Mereka itu melihat Tuhan itu seperti magnet begitu. Tidak tahu ada alasan apa, tiba-tiba ikut saja. Mereka tidak harus dipaksa-paksa. Saya kan suka juga kalau saya punya anak-anak inisiatif tuh. Kalau misalnya saya cuma bilang, kalau anak-anakku itu misalnya, saya bilang, nah nanti cuci piring. Dia melakukan karena saya suruh. Dia lakukan, kita senang. Dia lakukan. Tapi beda kan kalau tiba-tiba kita nggak bilang. Tapi tiba-tiba saya lagi melangkah ke dapur begini, saya bilang, itu mau dia cuci piring. Beda tuh. Beda sekali. Beda itu kalau tiba-tiba orang tua begitu, orang tua coba rasa bedanya itu. Yang tiba-tiba anaknya kita itu tiba-tiba dan disuruh-suruh, tiba-tiba saya udah capek sekali, terus ini pijit-pijit peduli. Biasa kalau orang tua begitu langsung dia berjalannya, pasti dia minta uang gitu. Dia tidak tahu dia mau berinisiatif. Gak mungkin kalau tidak biasa dikasih begitu pasti orang tua uang mesin begitu. Tapi kalau itu jadi kebiasaan, jadi habit, berbahagianya kita itu lihat orang-orang yang berinisiatif. Bahagia sekali. Dia bilang terpanggil, berinisiatif. Baru dia muncul lagi. Alkitab itu kalau kasih kata per kata itu tidak sembarang. Terpanggil berinisiatif, terpanggil sesuai. Wah, itu kata sesuai itu luar biasa. Kata sesuai ini itu berarti apa? Diselaraskan. Kata diselaraskan ini itu ternyata menurut bahasa asli itu
adalah akar dari kata pengertian. Nah, pengertian punya bahasa Yunani itu siniemi. Siniemi itu artinya begini, terselaraskan. Siniemi itu artinya begini, yang kau tahu dengan yang kau punya tindakan itu jadi sama, jadi selaras. Itu siniemi. Jadi terpanggil sesuai ini berarti begini, kamu berinisiatif di dalam pengertian yang benar. Karena pengertianmu itu sudah menjadi sama dengan perilakumu. Apa yang kamu tahu sudah menjadi sama, sudah menjadi selaras dengan perilakumu. Itu saya bilang tadi malam di meja makan begini. Firman Tuhan itu sudah jadi penguasa di bawah alam sadar kita. Oh, haleluya. Itu berarti kita mimpinya firman Tuhan. Kita bereaksi sedikit, reaksi kita firman Tuhan. Kita sudah bukan lagi reaksinya, kalau ini sudah tidak. Kita punya reaksinya sudah berdasarkan firman. Karena apa? Firman itu sudah berkuasa sampai di bawah alam sadar. Sudah berkuasa sampai di bawah alam sadar. Itu pengertian. Inisiatif yang bukan sembarang inisiatif. Tapi inisiatif yang terbangun karena kita punya pengetahuan firman. Dengan perilaku kita itu jadi satu. Jadi selaras. Siniemi. Jadi selaras dia. Jadi waktu bilang inisiatif yang sesuai. Inisiatif yang dimana pengetahuan firmanmu itu sudah sama dengan tindakanmu. Tindakanmu itu menggambarkan dengan benar pengetahuan firmanmu. Wah, luar biasa. Inisiatif yang siniemi. Inisiatif yang sesuai. Sesuai dengan apa? Dia bilang sesuai dengan rencana Allah. Kalau saya mau baca ayat ini, saya mau baca begini. Orang yang mengasihi Tuhan itu adalah mereka yang berinisiatif dicocokkan dengan pengertian yang benar oleh apa saja yang Tuhan mau. Karena kehendak Allah, rencana Allah itu apa? Apa saja yang Tuhan mau. Apa saja yang Tuhan mau. Jadi kita selalu dicocok dengan apa saja yang Tuhan mau. Tuhan bilang jangan. Tuhan bilang kita harus menginjil. Kita cocok. Kita tidak bilang begini. Itu menginjil itu untuk orang-orang tertentu. Enggak. Kita cocok saja. Kita bahkan hampir. Saya bilang hampir. Kita bahkan hampir tidak punya pertanyaan, tidak hampir punya kebiasaan mempertanyakan Tuhan. Hampir tidak punya. Karena apa? Saking selarasnya kita dengan Tuhan. Saking selarasnya kita dengan Tuhan, kita hampir tidak mempertanyakan apa saja yang Dia mau. Karena kita cuma tahu begini, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu selalu. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu berarti apa? Satu-satunya. Satu-satunya yang ku andalkan. Satu-satunya yang ku percaya. Satu-satunya sih. Ada Tuhan, ada perbintangan, ada pawang hujan, ada satu-satunya. Satu-satunya loh. Engkau Tuhan memberkati satu-satunya. Hanya Tuhan. Nah, mari saya beritahu. Waktu kamu berinisiatif, memang pusatmu itu cuma Tuhan. Dan ada yang lain. Saya berakhir dengan bilang begini. Sebentar saudara perjamuan kudus. Ini setiap kali kita perjamuan kudus, itu dibilang ini. Jangan makan dan minum dengan sembarang. Kenapa? Jangan makan dan minum dengan sembarang. Karena waktu kamu perjamuan ini, kamu sedang bersekutu intim dengan Tuhan. Sebab yang kita bersekutu ini adalah tubuh dan darah. Halo? Itu seperti
persekutuan suami istri. Persekutuan suami istri itu tidak sama dengan persekutuan teman, tidak sama. Kalau persekutuan teman itu cuma ada jarak. Tapi persekutuan suami istri itu tubuh dan darah. Nah, waktu kamu makan dan minum perjamuan kudus ini, itu kamu sedang bersekutu intim dengan Tuhan. Dan sebenarnya waktu kamu bersekutu intim dengan Tuhan itu cuma mau ajar. Setiap kali kita makan dan minum perjamuan kudus, kita selalu sebenarnya diajar oleh Tuhan untuk ingat ini. Pusat kehidupanmu itu harusnya cuma Yesus. Tidak yang lain. Karena apa? Karena kalau pusat kehidupanmu cuma Yesus, kamu akan diselaraskan. Kamu akan diselaraskan jadi sama dengan seperti Yesus. Pertama kali manusia diciptakan Tuhan bilang imago Dei. Ada gambar Tuhan. Orang lihat manusia, orang lihat Tuhan. Wow. Orang lihat manusia, orang lihat Tuhan. Karena Tuhan bilang gini, Tuhan bersepakat waktu menciptakan manusia, Tuhan bilang gini, mari kita ciptakan mereka menurut gambar dan rupa kita. Wah, setiap kali saudara ngaca, saudara lihat gambar dan rupa Tuhan. Kalau gambar dan rupa Tuhan ada pada saudara, harusnya center kehidupan kita, pusat kehidupan kita, Yesus saja. Yesus saja. Tapi kita harus apa? Punya apa? Harus punya inisiatif. Nah, mari saya beritahu ini sebagai bagian terakhir. Kita suka menikmati Tuhan, ya kan? Kita suka menyanyi, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Tapi harusnya Tuhan harusnya juga bisa menikmati saudara. Karena inisiatif itu melahirkan apa? Saling menikmati. Kapan terakhir kali? Matius 7. Saya heran kalau baca itu Matius 7. Orang kasih tahu kurikulum vitae-nya di surga. Tuhan, saya sudah sembuhkan orang sakit, mengusir setan, membangkitkan orang mati. Saya sudah bikin macam-macam. Tuhan punya balasan buat orang-orang begitu. Tuhan bilang begini, saya nggak kenal. Itu kan kayak nggak nyambung. Karena yang dia lagi kedepankan ini adalah apa yang dia telah buat. Tapi Tuhan punya jawaban begini, saya tidak kenal. Terus tiba-tiba disambung dengan kata ini, enyahlah daripadaku, kamu semua pembuat kejahatan. Berarti manusia tanpa pengenalan akan Tuhan. Di mata Tuhan, mereka itu pembuat kejahatan. Oh, tapi saya sudah bikin ini, saya sekian tahun pelayanan. Tapi di mata Tuhan, kamu tanpa pengenalan akan Tuhan, kamu hanya pembuat kejahatan. Kalau saudara balik di Keluaran 33 tadi, Musa bilang apa? Beritahukan aku jalan-jalan. Kasih tahu saya Tuhan. Di bagian lain bahkan Musa bilang ini, saya tidak mau jalan kalau kau tidak sertai saya. Bila engkau tak bersamaku, ku tak mau berjalan. Ada orang bilang ini, terlalu lebay, cengeng sekali. Jalan mau kau, dia mau tata leka. Tuhan bilang, Musa bilang tidak. Bila engkau tak bersamaku, saya tidak mau jalan. Dan lihat apa reaksi Tuhan. Tuhan senang dengan reaksi Musa. Tuhan bilang apa? Aku akan menyertai engkau. Bukankah ketika dia datang di perjanjian baru, dia harus dikasih nama Immanuel. Apa artinya Immanuel? Allah beserta kita. Jadi begini, Tuhan itu sanggup melakukan segala perkara. Hanya satu perkara yang dia tidak sanggup lakukan. Apa itu? Meninggalkan saudara. Karena kalau dia meninggalkan saudara, dia mengingkari identitasnya. Identitasnya kan menyertai. Ya, jadi dia tidak akan pernah sanggup meninggalkan saudara. Karena itu identitas dia. Bahwa dia selalu Tuhan yang berinisiatif.
untuk menyertai saya dan saudara. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Tutup mata saudara, saya mau berdoa supaya saya serahkan kepada Pak Gembala. Terima kasih Bapak dalam surga. Terima kasih. Kalau ada orang